Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Dewi Nawangwulan nomor absen 8, saya Risma Ayuning Tias nomor absen 24 dan Wisnu Ajiwibowo nomor absen 30. Di sini kami akan membahas mengenai anjak piutang konvensional. Yang pertama yaitu pengertian anjak piutang atau biasa disebut dengan factoring. Anjak piutang atau factoring adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian piutang dagang jangka pendek suatu perusahaan berikut pengurusan atas piutang tersebut. Dalam hal ini, perusahaan anjak piutang sekurang-kurangnya menyediakan jasa berupa jasa pembiayaan, jasa pembukaan atau maintenance of account, jasa penagihan piutang, dan jasa perlindungan terhadap resiko kredit. Dan untuk hal tersebut, maka klien berkewajiban kepada perusahaan anjak piutang secara terus-menerus menjual atau menjaminkan piutang yang berasal dari penjualan barang atau jasa yang telah dilakukan. Lalu siapa saja pihak yang terlibat dalam anjak piutang? Yang pertama yaitu perusahaan anjak piutang atau faktor. Perusahaan anjak piutang adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian dan atau pengalihan serta pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek suatu perusahaan. Yang kedua yaitu penjual piutang atau klien. Di sini adalah pihak yang memiliki piutang dagang yang berasal dari penjualan barang atau jasa kepada pelanggan secara kredit. Dan yang terakhir adalah pihak yang berhutang atau nasabah. Pihak yang berhutang adalah pihak yang memiliki hutang kepada klien akibat pembelian produk barang atau jasa secara kredit. Kemudian dasar hukum dari anjak piutang yang pertama pasal 1338 ayat 1 KUHP tentang kebebasan berkontrak. Yang kedua, buku kedua KUHP mengenai pengalihan hutang atau versi yang berlaku atas dasar ketentuan dalam pasal 613 KUHP. Dan yang terakhir, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan pasal 6 huruf I. Selanjutnya yaitu jenis anjak piutang. Yang pertama berdasarkan pelayanan dibagi menjadi 4, yaitu full service factoring, group factoring, maturity factoring, dan finance discounting. Full service factoring di sini adalah jenis anjak piutang yang mampu memberikan jasa anjak piutang secara menyeluruh, baik itu secara jasa pembiayaan maupun non-pembiayaan. Group factoring adalah jenis anjak piutang yang mampu memberikan informasi terkait jasa pembiayaan dan waktu jatuh temponya kepada pihak nasabah atau pihak pemilik piutang, tanpa memberikan jasa lainnya seperti resiko piutang, fee penjualan, dan lain-lain. Sedangkan maturity factoring adalah jenis anjak piutang yang mampu menyediakan jasa proteksi atas resiko piutang dan juga administrasi di dalam penjualan secara menyeluruh. Untuk finance discounting adalah jenis anjak piutang yang akan menyediakan suatu fasilitas pembiayaan tanpa ikut serta dalam hal menanggung resiko pada piutang yang tidak tertagih. Dalam proses pelaksanaannya, penyediaan dana tunai ketika penyerahan faktur kepada pihak faktor berjumlah hingga 80% dari nilai faktur, dengan besaran pembiayaan yang sesuai dengan batasan kredit. Yang kedua yaitu berdasarkan penanggungan risiko dibagi menjadi dua, yaitu recourse factoring dan without recourse factoring. Recourse factoring adalah jenis anjak piutang yang memiliki peraturan apabila pihak perusahaan faktor tidak bisa mendapatkan tagihannya secara penuh dari pihak kreditur atau nasabah, maka untuk itu dalam hal ini klien masih memiliki tanggung jawab dalam melunasinya. Sedangkan without recourse factoring adalah jenis anjak piutang yang akan memberikan seluruh beban tanggung jawabnya pada pihak faktor, sehingga jika pihak nasabah tidak dapat membayar tagihannya secara menyeluruh, maka pihak klien akan terlepas dari resiko gagal bayarnya. Yang ketiga yaitu berdasarkan perjanjian dibagi menjadi dua, yaitu disclosed factoring dan undisclosed factoring. Disclosed factoring adalah jenis anjak piutang yang akan memberikan informasi pada nasabah bahwasannya tagihannya sudah berpindah kepada pihak faktor. Sedangkan undisclosed factoring adalah jenis anjak piutang yang tidak akan memberitahukan pada nasabah tentang peralihan piutangnya tersebut. Yang berikutnya ada jenis-jenis anjak piutang. Berdasarkan lingkup kegiatan domestic factoring, yaitu kegiatan yang melibatkan seluruh pihak yang terlibat dalam kegiatan piutang yang ada pada suatu negara. Yang kedua, ada international factoring. Di dalam ruang lingkup kegiatan ini akan melibatkan perusahaan yang berada pada negara yang berbeda dan memiliki peran sebagai ekspor faktor dan juga impor faktor. Yang berikutnya ada berdasarkan sarana pengalihan, yaitu ada akun receivable. Dalam hal ini,
klien nantinya akan diberikan bukti utang yang tersedia dalam bentuk laporan akun receivable kepada investor. Yang kedua ada promissory notes. Promissory notes yaitu suatu catatan dari pihak nasabah yang diberikan kepada pihak klien. Lalu pihak klien nantinya bisa mengendorse promissory notes pada pihak investor sebagai bentuk pengalihan utang. Mekanisme anjlok piutang yaitu yang pertama, customer membeli barang dari supplier. Yang kedua, supplier melakukan kontrak dengan faktor mengenai ketentuan transaksi. Yang tiga, supplier memberikan kepada customer mengenai ketentuan transaksi. Faktor memberikan pembiayaan sebanyak 80% kepada supplier. Faktor melakukan penagihan kepada customer atas kewajibannya. Customer melakukan pembayaran atau pelunasan atas kewajibannya. Penjelasan mekanismenya, kreditor menjual atau memberikan piutang yang dimiliki kepada perusahaan anjlok piutang, baik dengan cara memberitahukan kepada debitur ataupun tidak. Perusahaan anjlok piutang melakukan penagihan kepada debitur sebagai pihak yang memiliki utang sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat kreditor. Debitur membayar kewajiban utangnya kepada perusahaan anjlok piutang sesuai dengan tanggal jatuh tempo yang disepakati. Perusahaan anjlok piutang memberikan atau membayar uang penjualan piutang dengan diskonto kepada kreditor sesuai tanggung jawabnya sesudah semua permasalahan utang piutang diselesaikan. Kelebihan anjlok piutang. Cash flow lebih cepat yang bisa dimanfaatkan misalnya untuk memperoleh persediaan yang lebih cepat laku, adanya asuransi terhadap piutang tidak tertagih, beban administrasi pengolahan piutang bisa dipindahkan ke faktor. Biaya anjlok piutang bisa dikurangkan dari penghasilan kena pajak sebab berhubungan dengan proses penghasilan pendapatan. Tidak mengharuskan posisi keuangan yang kuat, tidak ada implikasi jangka panjang yang negatif dalam neraca. Bisa dilaksanakan untuk sesekali transaksi atau untuk jangka panjang. Kekurangan anjlok piutang. Biaya relatif tinggi, ada faktor yang tidak bersedia menerima transaksi non-recourse. Akan menurunkan laba jika cash flow yang diperoleh tidak dimanfaatkan dengan efektif. Cash flow yang diperoleh harus bisa dimanfaatkan dengan cepat supaya tidak merugikan. Bisa menimbulkan kesan yang buruk pada pembeli karena pengganti kepemilikan piutang. Cara penagihan faktor mungkin bisa terlaku besar. Manfaat dari anjlok piutang. Yang pertama yaitu untuk investor. Pihak investor atau perusahaan anjlok piutang akan memperoleh keuntungan dengan bentuk fee dan biaya lainnya dari pihak klien. Yang berikutnya untuk klien. Dalam pembiayaan, mampu meningkatkan penjualan dan juga memperlancar arus kas. Dan untuk non-pembiayaan, mendapatkan kemudahan dalam hal penagihan utang, lebih mudah dalam merencanakan efisiensi dan juga meningkatkan kualitas piutang. Untuk nasabah dan debitur, pihak debitur memiliki kesepakatan untuk bisa melakukan pembelian dengan cara kredit. Selain itu, hadirnya jasa di dalam administrasi akan mampu memberikan kesempatan pada pihak nasabah dalam hal melakukan penjualan yang lebih cepat. Berikutnya, ada perusahaan anjlok piutang yang aktif di Indonesia. Yang pertama ada Aditama Finance. Aditama Finance adalah suatu perusahaan pembiayaan yang menyediakan jasa anjlok piutang dan sewa guna usaha ataupun finance lease. Perusahaan Aditama Finance mampu memberikan bantuan untuk solusi pengembangan usaha.
Yang kedua ada SG Finance. SG Finance adalah perusahaan penyempurna dari seluruh bidang yang melakukan pengelolaan berbagai macam perusahaan pembiayaan yang sudah terkenal lain. SG Finance ini akan bersedia melayani pembiayaan pada alat berat dan sektor pertambangan, infrastruktur, atau perkebunan. Yang ketiga, ada PT IFS Capital Indonesia. PT IFS Capital Indonesia adalah perusahaan pembiayaan yang sudah bergerak selama 22 tahun di Indonesia. PT IFS Capital Indonesia mampu memberikan pengadaan pada jasa leasing untuk jenis usaha kecil dan menengah serta pada bidang anjak piutang. Yang keempat, ada PT Tifa Finance. Perusahaan yang sudah ada dari tahun 1989 ini berubah nama menjadi PT Tifa Finance di tahun 1996. Saat ini perusahaan ini sudah memiliki 2 cabang, yakni di Jakarta dan juga Surabaya. Lalu ada juga kantor perwakilan lain di berbagai daerah seperti Samarinda, Makassar, Semarang, dan Banjarmasin. Berikutnya, ada peran anjak piutang dalam ekonomi. Perusahaan anjak piutang mampu menawarkan perolehan sumber dana secara lebih cepat dan juga mudah mencapai 80% dari seluruh nilai faktur kredit. Selain itu, perusahaan anjak piutang juga bisa membantu mengatasi permasalahan yang ada pada bidang pengolahan kredit di dalam suatu perusahaan. Berikutnya, ada perbedaan anjak piutang dan pinjaman bank. Anjak piutang adalah pada nilai piutang, bukan kekayaan kredit perusahaan. Anjak piutang bukanlah suatu pinjaman, melainkan pembelian suatu aset atau piutang. Pinjaman bank melibatkan 2 pihak, sedangkan anjak piutang melibatkan 3 pihak. Berikut ini adalah jurnal tentang anjak piutang. Yang pertama, ada jurnal yang berjudul Anjak Piutang, sebuah alternatif memperoleh dana usaha. Kemudian, jurnal yang kedua berjudul Anjak Piutang sebagai salah satu alternatif untuk mengatasi masalah cash flow bagi UKM di Indonesia dan perlakuan akuntansinya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan diskusi pada hari Senin. Mohon maaf apabila ada salah dan kurangnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.